Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang masih disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Darul Munir, Pondok Mitra Lestari, Jatiasi, Bekasi. Dan insyaallah kita masih tetap diberikan kesegaran, semangat, tentu saja kesehatan dan keberkahan dalam melampaui di mana bulan ini hari-hari adalah merupakan ujian bagi kita. Dan jika saat ini kita diberikan sakit, insya Allah akan menjadi kafarat sebagai peluntur dosa-dosa kita. Dan pemirsa, dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Fahmi Salim, kemudian Kiai Haji Mustafa Amal, yang akan membahas satu tema yang sangat dasar sekali, yang patut dan bahkan wajib kita pahami bersama berkaitan dengan syahadat. Makna syahadat dalam realita kehidupan. Itulah tema yang kita angkat dalam Damai Indonesiaku yang masih dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala taufiqih. Wasyukru lahu ala ihsanihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin.
Nabiyyina al-Mustafa al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, terutama santri-santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Munir Jati Asih, yang insya Allah semuanya dalam naungan rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati sama-sama guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Mustafa Amal, yang insya Allah akan memberikan juga ilmunya pada kita pada siang hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berislam, kita menyatakan komitmen kita sebagai seorang muslim. Kita bisa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, diseru dengan ayat yang memanggil dan menyeru kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita melaksanakan ibadah siam Ramadan ini, tidak akan diterima ibadah kita, apakah itu puasa, apakah itu salat, apakah itu zakat, apakah haji, umrah, sedekah, berselawat, zikir kepada Allah, dan semua amalan-amalan baik yang sunnah maupun yang wajib tidak akan diterima kalau kita tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat yang paling dasar, yang paling fundamental, yaitu apa? Asyhadatain, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semua amal tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada kesaksian ini. Apakah amal ibadah yang bersifat mahdhah ataupun amal kita yang bersifat kemanusiaan. Ini harus memenuhi kalau kita ingin mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus punya kesaksian yang paling mendasar ini, yang lahir dari kesadaran hati, kemantapan hati, kemudian diekspresikan oleh lisan kita, dan insya Allah dengan kemantapan hati dan lisan yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka lahirlah amal-amal kita yang merupakan perwujudan dari la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa indahnya dua kalimat syahadat ini dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bagaimana dunia ini, keadilan ini ditegakkan di atas muka bumi ini, rahmat Allah disebarkan ke seluruh penjuru dunia, kezaliman menjadi sirna, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini semua tidak lain, tidak bukan adalah lahir dari kalbu yang beriman bersyahadat kepada Allah, dari lisan yang bertutur untuk kesaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga mengalir deraslah energi dan gelombang amal yang merupakan cermin dari tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudara masih ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegasnya beliau kepada musuhnya, tegasnya beliau kepada orang-orang yang memusuhi Islam, tetapi juga beliau berhati lembut. Ada kalanya beliau tegas, ada kalanya beliau lembut. Ada kalanya beliau bersikap keras, ada kalanya beliau bersikap santun, sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pembebasan kota Makkah, beliau berseru kepada seluruh penduduk Makkah, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian semua, kalian bebas hari ini. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, dia mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa, menunjukkan karakternya sebagai orang hamba yang beriman kepada Allah. Apa kata Nabi Yusuf kepada saudaranya? La tathriba alaikumul yaum, sungguh kalian pada hari ini sudah aku maafkan. Tidak ada lagi dosa bagi kalian terhadap saya. Allahu Akbar.
Kenapa ini semua bisa lahir? Karena lahir dari kalbu yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Umar bin Khattab terkenal dengan keadilannya. Bahkan seorang gubernur di Mesir pun yang lokasinya jauh dari Madinah, ketika dikirimi oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikirimi apa? Dikirimi tulang hewan, tulang unta yang diberi garis lurus dengan pedangnya, itu sudah membuat takut gubernur Mesir kala itu, yaitu Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Kalau kamu tidak berbuat adil kepada non-muslim warga Koptik di Mesir, maka pedangku yang akan berbicara untuk menegakkan keadilan ini kepada kamu. Takutlah orang yang ada di Mesir itu. Subhanallah. Umar dengan keadilannya yang mengundang decak kagum para pemimpin Persia dan Romawi, termasuk Uskup Soporinus yang menjadi uskup di Yerusalem ketika beliau hidup. Mereka rela untuk menyerahkan kunci Yerusalem, Baitul Maqdis, kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Karena apa? Karena mereka yakin dan percaya kepada sikap tegas dan lembutnya pemimpin Islam. Pemimpin yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Karena Allah dan Rasulnya yang mengajarkan kepada Umar, mengajarkan juga kepada seluruh pemimpin-pemimpin muslim dimanapun berada, untuk tegas dalam menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman, tentram kepada umat non-muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi bagaimana Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, yang kita kenal beliau ini seorang yang zuhud, seorang yang wara, meskipun dia adalah orang kaya, pengusaha besar. Tetapi lihatlah kelembutan hatinya, lihatlah kebersihan hatinya, yang tidak pernah kenyang membaca Al-Quran. Kata Utsman ibnu Affan, "Lau taharatil qulubu lama syaba'at min tilawatil Quran." Seandainya hati-hati kita ini bersih, hati kita suci, maka kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Coba sekarang, kita bulan Ramadan, apakah sudah kenyang baca Quran atau belum? Atau kita kenyangnya makan kolak, kenyangnya makan nasi kebuli, kenyang makan hidangan santap buka puasa, tapi mulut ini, tenggorokan ini, bahkan tidak hatam 1 juz pun di surah Al. Dapat di bulan suci Ramadan. Nauzubillah min. Dari mana orang seperti yang hebat seperti Utsman bin Affan ini lahir dari sikap yang bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Ya, dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi contoh-contoh bagaimana syahadatain ini bekerja dalam kehidupan kita. Bukan hanya konsep teologis yang kosong, bukan hanya teori yang kering. Cukup kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, lalu otomatis kita bebas dari api neraka. Betul. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ittafaqa ahlus sunnah minal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin ala annal mu'min alladhi yuhkamu bi annahu min ahlil qiblah wala yukhalladu finnar la yakunu illa man i'taqada biqalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman khalian minas syukuk. Seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, mayoritas umat Islam, apakah kalangan muhaddithinnya, apakah kalangan fuqahanya, apakah kalangan mutakalliminnya, mereka semua sepakat bahwasanya orang mukmin yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul qiblah, kita sholat menghadap kemana? Menghadap kiblat. Dan yang dihukumi oleh Allah tidak akan dia kekal di dalam neraka. Itu tidak terjadi kecuali untuk siapa? Orang yang percaya, meyakini dengan hatinya bahwasanya Allah meyakini Islam itu sebagai agama dengan keyakinan yang mantap dan tidak pernah terselip keraguan sedikit pun. Inilah hati yang senantiasa ingat bahwa dia bersumber dari Allah
bahwa dia harus meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang melahirkan gelombang dan energi keimanan serta akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan gelombang energi dua kalimat syahadat ini terus menerus mengantarkan kita dan membawa kita kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Fahmi Salim yang kembali menegaskan kepada kita betapa pentingnya kita wajib memahami secara sungguh-sungguh tentang satu hal yang disebut dengan basic, pondasi dalam kehidupan kita, yaitu adalah syahadat, dan itu akan mewarnai perjalanan kehidupan kita. Lantas bagaimanakah semestinya kita mengaktualisasi syahadat dalam kehidupan kita? Insya Allah itulah tema yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Mustafa Amal selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Dan kita akan kembali lanjutkan untuk membahas tentang satu tema yang sangat menarik sekali. Tadi di awal kita mendengarkan mukadimah tentang makna daripada syahadat. Lantas bagaimanakah semestinya kita mengaktualisasi syahadat dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Kiai Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Syekhuna Ustadz Fahmi, Mas Agung. Di depan kami ada ayahanda kami Bapak Muhammad Munir, Pak Irwan Syah sebagai Ketua Yayasan, Pak Riza. Alhamdulillah Pak RW juga datang. Dan para santri saya semuanya yang kami sayangi. Aktualisasi syahadat dalam kehidupan sehari-hari sering kita gambarkan. Kita gambarkan dengan aktivitas sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Benar, tidak salah. Tetapi lebih dari itu, jika seseorang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia sudah meyakini, mengimani sebagaimana rukun iman yang 6 itu tanpa dikurangi satu pun. Ada yang hafal rukun iman? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat. Ketiga kepada kitab-kitab Allah. Keempat, yang kelima, yaumul akhir, hari kiamat. Dan yang keenam adalah beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Benar, insya Allah besok dapat ikan. Lalu setelah dia yakin, maka dia tunduk patuh menyerahkan jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Al khaufu minal jalil, hanya Allah lah yang dia takuti. Lalu wal amalu bitangzil, dia berusaha menggali, mempelajari Al-Qur'an untuk apa? Untuk diamalkan. Lalu wal isti'dad ila yaumir rahil. Dan sebelumnya wal qanaah bil qalil, dia qanaah, menjaga diri. Menjaga diri agar tidak makan yang haram. Menjaga diri agar dia tidak minta-minta. Menjaga diri agar dia tidak merasa sok miskin di bulan Ramadan. Dan yang keempat, wal isti'dad ila yaumir rahil. Dia selalu bersiap-siap, menyiapkan dirinya dalam segala aktivitas ibadahnya. Semua itu hanya untuk disiapkan agar dia nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum, dengan senang hati. Kalau orang sudah seperti ini namanya orang muslim yang berkualitas. Berkualitas syahadatnya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Siapa Rasulullah itu? Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu.
Kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang Rasul berikan kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Dan yang Rasul benci, yang Rasul larang, kita jangan canggung untuk menjauhinya. Jangan canggung-canggung untuk sekali-kali tidak mendekatinya. Jamaah TV One dalam program Damai Indonesiaku. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang ketergantungan kepada yang lainnya. Beda dengan hewan, beda. Mau contoh mau? Mau contoh? Nah, contohnya begini. Ya. Tahu ayam? Ayam itu punya telur. Telurnya kita ambil, kita tetesin, ya. Dan kita jauhkan dari ayam yang lainnya. Ya. Lalu ayam itu menetas sampai besar, kita rawat, itu kan cara tidurnya kita atur biar tidak seperti ayam yang lainnya. Cara makannya kita atur biar tidak seperti ayam yang lainnya. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Tetap dia sebagaimana ayam yang lainnya, walaupun dia yang tidak pernah ketemu bapaknya, tidak pernah ketemu ibunya ayam. Pada saat kita lepas ayam itu bertemu dengan ayam yang lainnya, dia tidak canggung. Ya. Ustadz, jangan ayam lah Ustadz, yang lebih pintar dikit lah. Apa udah sekarang contohnya monyet. Tahu monyet? Nah, monyet kita ambil dari kecil, kita masukkan pesantren, dia tidak tahu mana ibunya, mana bapaknya. Ya kan, suruh setoran tahfidz kepada Ustadz Syarifuddin. Ya. 1 tahun, 2 tahun, apa yang terjadi? Ustadz Syarifuddin yang pusing. Monyet tetaplah monyet. Tetapi bagaimana dengan kalian? Anak yang lahir, fitrah bersih. Tiba-tiba kalian dimasukkan hutan. Dari kecil sampai besar, sampai usia 20 tahun kayak Tarsan. Bergaul dengan monyet, makanya kayak monyet. Ya kan? Begitulah manusia selalu mencontoh yang lainnya. Beda, manusia itu unik. Selalu mencontoh kanan kirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya dengan kita memberi contoh uswah yang luar biasa. Ya, Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri teladan yang mantap, yang paling benar dan pasti bagus. Contoh suri teladan yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang bisa mencontoh Rasulullah? Ini pertanyaannya. Ayat selanjutnya, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Hanya hanya orang-orang yang jujur dalam hatinya, dia ingin nanti berjumpa dengan Allah. Orang yang jujur dari hatinya bahwa akhirat itu ada. Karena ada loh orang yang katanya percaya dengan Allah. Tapi kalau akhirat nanti dulu, saya belum pernah ke sana. Tapi bagi orang yang jujur, dia percaya bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka dari itu jangan sampai kita salah langkah, jangan sampai kita salah bertindak, salah dalam ibadah, ya kita nyontoh yang paling benar saja. Siapa? Guru, maha guru kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah TV One, Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok maha guru yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Fahmi Tholib, saya hanya menambah saja. Saking luar biasanya, beliau badannya sehat, kuat, ya, ahli gulat, cerdas, hafalannya paling bagus. Tetapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surah apa? Al-Qalam ayat 4 atau ayat 5? Ayat 4. Ya. Pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat akhlak yang mulia. Beliau pemimpin
pimpinan tertinggi. Oh, tidak ada orang di zaman sekarang ini ya yang paling ditaati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari sepanjang zaman, dari pertama diciptakan manusia sampai akhir hayat manusia, tidak ada. Luar biasanya taatnya para sahabat, wibawanya luar biasa. Tidak ada orang sewibawa beliau. Wa innahu laqaulu rasulin karim, rasul yang mulia, pimpinan para rasul. Tetapi apa yang beliau perbuat? Beliau tidak memperkaya diri, ya, tidak mengkoordinir anak dan menantunya jadi pejabat, jadi gubernur, jadi yang lainnya tidak, jadi pengusaha juga tidak. Bahkan, ya, pada saat ada orang melanggar, yaitu mencuri. Yang mencuri ini anaknya pembesar, anaknya orang yang berpengaruh. Ya, karena sudah menjadi budaya dari turun-temurun, ya, minta gratifikasi kepada Nabi. Ya Nabi, ya Bu diampuni. Ini anaknya orang berpengaruh ini. Nabi marah, merah mukanya. Kelihatan merah mukanya. Kalau Nabi marah tidak teriak-teriak, karena beliau orang yang santun, hanya merah mukanya. Apa kata beliau? Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anakku ini binti Muhammad yang mencuri, pasti aku yang motong tangannya. Luar biasa, tegasnya luar biasa. Semoga kita nanti mendapat pemimpin yang tegas, yang berwibawa. Allahumma amin. Kalau kita tidak mencontoh Rasulullah, ini hukum ya, hukum alam sunatullah, pasti kita akan mencontoh yang lain. Begitu. Ini hukum, enggak saat saya mencontoh Rasulullah, tapi juga saya mencontoh pang sana. Saya mau pakai baju gamis, tapi saya tato sama tindikan. Ya ini enggak benar. Bukan berarti mereka kita lebih bagus dari mereka, tidak. Banyak di antara mereka yang tobat ternyata jadi ulama dan insya Allah calon ahli surga. Ya, demikian semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melazimi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan selalu kita bisa mencontoh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kiai, silakan kembali ke tempat duduk. Alhamdulillah kita telah mendapatkan pemahaman dari guru-guru kita, dari yang pertama tadi makna daripada syahadat dan bagaimanakah aktualisasinya dalam kehidupan. Tentu saja kita akan dalami tema yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan syahadat dalam realitas kehidupan kita. Insya Allah jawaban dari guru-guru kita sesaat lagi akan menambah pemahaman kita tentang syahadat. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Indaka Amrul Khan yang akan dijawab oleh Kiai Fahmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon izin Ustadz, perkenalkan saya Indaka Amrul Haq dari Kudus. Izin bertanya, masih dalam tema makna dari syahadat dan aktualisasinya. Kita tahu kita diciptakan hanya untuk beribadah dan mentauhidkannya. Kembali kepada fitrah manusia, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Jika manusia tercipta dalam keadaan sejahtera lahir dan batin, kenapa masih ada yang merasa dirinya belum sejahtera, belum bahagia lahir dan batin? Lalu bagaimana caranya mengembalikan diri ini kembali kepada fitrah manusia yang bahagia, sejahtera lahir dan batin sesuai dengan aktualisasi syahadah ini? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kiai Fahmi, sangat jelas, silakan. Jelas banget. Coba ini pertanyaannya berat ini. Terima kasih ya. Tadi disampaikan pertanyaan yang sangat penting. Bahwa kita semua terlahir di muka bumi ini dalam keadaan membawa fitrah. Fitrah itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itulah sumber dan pangkal kebahagiaan. Artinya apa? Kita udah punya modal.
Orang sudah punya modal tauhid, punya modal fitrah beriman kepada Allah, tapi kalau tidak diasah keimanannya, tidak diasah, tidak di-maintenance, tidak dirawat ketauhidannya ini, maka dia belum tentu bisa menikmati dan merasakan buah manisnya daripada iman atau syahadat itu. Maka perlu dirawat, perlu diasah seperti berlian. Gak bisa berlian itu muncul begitu aja, kemudian jadi suatu barang yang mahal. Emas itu perlu proses, ya. Ada tempat ataupun sebuah proses untuk bagaimana menjadikan emas itu menjadi bernilai. Maka itu seperti emas dan berlian, iman yang ada dalam fitrah setiap jiwa, setiap diri manusia ini, dia harus dirawat. Maka disitulah ada pendidikan. Disitulah ada fungsi Rasulullah untuk mengembangkan iman, tauhid yang ada dalam jiwa manusia itu. Rasulullah membawa 3 misi. Yang pertama apa? Yatlu alaihim ayatihi. Harus dibacakan ayat-ayat Allah. Membaca ayat Allah ini adalah untuk mengembangkan potensi-potensi keimanan dan tauhid kita. Ya, diperkenalkan dengan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Ya, hati ini harus dibersihkan, disucikan. Kalau hati yang bersih, jiwa yang bersih, ini sudah berhasil, ya, dikembangkan sedemikian rupa, maka dia akan bisa menikmati indahnya berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 13 tahun Mas Agung di Makkah, Rasulullah itu melakukan fungsi tazkiyah. Ya, siang malam, membersihkan hati para sahabat. Belum ada perintah puasa, belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada larangan ini itu. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk membersihkan jiwa manusia. Jadi dipersiapkan dulu jiwanya ini. Ya. Hati ini pangkal, baru nanti kalau hati udah benar, barulah kita bisa melaksanakan titah-titah perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu baru kita bisa merasakan manisnya iman. Termasuk hati yang bersih, ya, kalau dia bisa memfungsikan ayat-ayat Allah ini dalam kehidupan nyata sehari-hari. Gitu. Kalau cuma sekedar baca ayat saja tapi dia nggak pahami sunnatullahnya, dia nggak pahami maknanya, dia nggak bisa mengambil pelajaran-pelajaran untuk apa? Untuk menyelenggarakan kehidupan ini. Jadi begitu. Maka kenapa Mas Agung, Allah itu tidak langsung menerjunkan Adam ke bumi. Kan Allah sudah mendeklarasikan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini, yaitu siapa? Adam. Kenapa nggak langsung diturunin di situ? Tapi ditaruh dulu di sorga. Buat apa? Disekolahin dulu, dilatih. Oh, pesantren ya. Ada pesantren kilatnya, ada course, ya, short course-nya. Kata kuncinya itu apa? Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Surat Thaha ayat 118 19. Kamu wahai Adam di sorga ini harus belajar. Bagaimana caranya nanti di dunia kamu seperti di sorga, kamu tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan, tidak akan telanjang. Itulah kebutuhan dasar manusia. Punya sandang, punya pangan, punya apa? Itulah yang dinamakan sejahtera lahir dan batin. Kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah kita semua bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Nah, Kiai Fahmi menyambung apa yang telah ditanyakan tadi. Ketika manusia yang pertama kali basicnya adalah memahami secara menyeluruh syahadat itu apa. Akhirnya berjalan dalam kehidupannya. Tetapi ada sebagian orang yang kadang-kadang gagal akhirnya merasa, saya kok tidak ada perubahan apa-apa. Nah pertanyaannya, apakah orang semacam ini gagal memahami syahadat atau seperti apa sesungguhnya? Iya, orang kenapa tidak bisa merasakan adanya nikmat itu dalam dirinya? Karena dia tidak, disebutkan dalam Al-Quran itu dalam satu ayat apa? Ma qadarullaha haqqa qadri. Dia tidak menghargai, dia tidak bisa mengukur nilai, ya, tauhid itu dalam dirinya, ya, dengan sebenar-benarnya penilaian. Nah ini banyak orang makanya gagal di atas muka bumi. Gagal jadi khalifah, gagal jadi pemimpin, gagal jadi kepala rumah tangga, gagal untuk memimpin diri sendiri. Kenapa? Karena dia nggak punya kesadaran.
Kesadaran kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia bertanggung jawab atas semua perbuatannya di hadapan Allah dan nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Inilah pangkal pertanggungjawaban amal manusia. Dari mana? Dari tauhid. Kalau kita tidak punya kesadaran ini, maka itu potensi itu akan terus tertimbun. Nanti dia akan mengingkari, dia akan menolak ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min dzalik. Jadi intinya harus ngaji lagi lah Ustadz ya. Baik. Selanjutnya kami persilakan Ibu Ponco yang akan dijawab oleh Kiai Mustafa. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ponco Handayawati, Kepala Sekolah SMA Hufaz Darul Munir. Ahlan wa sahlan Ustadz Fahmi. Afwan Ustadz, di berita atau di medsos akhir-akhir ini ada fenomena, ada Ustadz yang tidak mencerminkan Al-Quran atau yang melanggar Al-Quran. Misalnya ada Ustadz yang mengajak ujaran kebencian, tidak fastabikul khairat, mengajak berlomba-lomba untuk kebaikan, tetapi ujaran kebencian. Kemudian ada Ustadz yang merendahkan keimanan seseorang yang tidak berasal dari pesantren. Kemudian ada juga Ustadz yang merusak ini yang fenomena sekali, ada seorang Ustadz yang merusak masa depan santri. Padahal yang kita tahu seorang Ustadz itu menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam yang membuat damai, Islam yang membuat sejuk, Islam yang membuat nyaman, terlindungi. Pertanyaan saya Ustadz, apakah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran itu merusak syahadat? Dan bagaimana cara atau ukuran implementasi syahadat di kehidupan sehari-hari? Terima kasih Ustadz. Pertanyaan luar biasa. Silakan Kiai Mustafa. Alhamdulillah. Pertanyaannya jelas. Untuk jawabannya mari kita jelaskan. Tadi disampaikan contohnya Ustadz. Perlu diketahui ini, Ustadz atau bukan ya Ustadz Fahmi ya. Tapi yang jelas bukan Ustadz Fahmi. Ustadz, kata Ustadz itu tidak sembarangan. Orang yang punya ilmu. Bahkan mereka dari golongan ulama. Ulama itu adalah warasatul anbiya. Nabi tidak mewarisi harta, pangkat jabatan, tapi ilmu. Siapakah yang mewarisi? Itu para ulama, diantaranya para ustadz. Yang mana beliau-beliau adalah tempat kita mengaji, tempat kita bertanya. Gitu kan. Adapun kalau ada yang nyeleneh, ya ustadz juga tidak sempurna. Atau mungkin bukan ustadz, tetapi ngaku ustadz. Ya. Tapi begini, ya, tentang benci dan suka, ya, benci dan cinta itu masuk dalam tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin kita nggak benci, pasti kita harus benci juga. Benci kepada siapa? Kepada kezaliman. Ya. Kita cinta kepada kebenaran. Bahkan para sahabat Nabi ini menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya. Para sahabat Nabi menjadi umat yang terbaik yang Allah pernah ciptakan di muka bumi ini. Karena apa? Aktivitasnya tidak hanya berbuat baik, tapi nyuruh orang berbuat baik. Karena saking cintanya kepada sesama manusia. Tidak hanya menghindari kemungkaran atau tidak melakukan kemungkaran, menjauhi kemungkaran. Tidak hanya benci terhadap kemungkaran, tapi juga memberantas kemungkaran. Saling bernahi mungkar, saking cintanya terhadap sesama manusia. Jadi benci dan cinta itu harus kita
Harus ada pada diri kita. Kita benci terhadap penjajahan. Makanya segala bentuk penjajahan termasuk orang-orang yang suka menjajah. Lah kita nggak suka, termasuk masuk ke dalam negara kita nggak suka. Itu aplikasi iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ujaran kebencian. Ada yang kebencian tetapi kebencian yang terstruktur, yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Demikian. Nah, tindakan asusila tadi apakah bisa dikatakan batal syahadatnya atau seperti apa? Ya. Jadi begini, apakah perbuatannya termasuk dalam kategori yang membatalkan syahadat? Nah, ini juga tadi belum jelas perbuatan seperti apa, itu kan. Kecuali dia ternyata syirik, ya kan? Dia mengakui Allah, tetapi juga mengakui Tuhan yang lainnya. Dia ke masjid, tapi juga pada saat nyepi ikut begini seandainya. Lah itu secara zahir kita mengatakan oh, itu membatalkan syahadat. Ya. Tapi secara selanjutnya bisa kita untuk ketemu klarifikasi dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan atau kita akan break dulu? Baik, kita akan jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali dalam Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan dan pertanyaan selanjutnya kita akan dengarkan dari Ananda Fahad Musyafa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, saya Fahad. Jika ada seseorang yang murtad dan ingin masuk agama Islam lagi, apakah cukup dengan kalimat syahadat? Dan apakah dia termasuk dalam orang yang memainkan agama karena dari muslim, murtad dan muslim lagi? Syukran. Masya Allah, ini wajahnya Ustadz Fahad ini ada kiai masa depan nih, Kiai Fahmi. Wow, bercahaya. Silakan Yai. Siapa ini? Silakan. Terima kasih. Jadi keimanan ini, kesaksian kita kepada Allah dan Rasulullah SAW ini bukan untuk menjadi permainan. Ya. Iman itu bukan fungsinya seperti kita pakai baju dalam atau celana dalam yang setiap hari boleh ganti dan berbeda-beda. Iman itu adalah satu hal yang paling fundamental, yang paling berharga. Maka Allah akan menghargai, Allah akan memuliakan orang yang menjaga komitmen imannya. Ketika seorang yang beriman lalu kemudian dia keluar dari keimanannya, ya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia tanggung. Karena dia telah menentang dan telah melawan fitrah dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, dia telah menentang dan melawan fitrah alam semesta ini yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. I'tiya tau'an au karha qala ta'ataina ta'i'in. Itu dalam surah Ad-Dukhan. Wahai bumi dan langit, datang kamu tau'an au karha. Apakah kamu mau sukarela atau terpaksa? Ya, maka bumi dan langit semua mengatakan ataina ta'i'in. Kami datang kepadamu ya Allah, seraya tunduk dan pasrah kepada semua kehendak-Mu. Maka dengan dua hal inilah, orang yang kemudian murtad dari agama Islam, keluar dari komitmen persaksian keimanannya yang paling mendasar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya balasannya dunia dan akhirat. Ya. Di dunia dia setelah dia tidak diakui sebagai muslim, mati dia, kalau dia mati dan tidak kembali kepada Islam, maka dia dikuburkan bukan di kuburan kaum muslimin. Kemudian dia dihukumi kafir, ya, istri harus diceraikan dari dirinya kalau dia beristri atau bersuami. Ya, kemudian tidak punya hak saling mewarisi dengan keluarga atau istrinya yang masih beragama Islam, termasuk dengan orang tuanya yang muslim, itu tidak ada hak saling mewarisi. Itulah konsekuensi. Ya, ini kalau dia kafir secara sadar, murtad secara sadar. Beda kalau dikafirkan oleh, nah itu nggak boleh.
mengkafirkan orang nggak boleh, karena konsekuensi sama beratnya dengan orang yang murtad. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu ketika momentum ada orang yang murtad dan berlaku hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mayyartadid minkum an dini, maka orang yang murtad dari agamanya itu apa? Faqad habita amalu. Semua amalnya itu hangus. Ya, kalau dia tetap dalam kemurtadannya, dalam kekafirannya, kemudian dia bahkan menentang, melawan umat Islam, melawan Allah dan Rasulnya, maka ada hukum yang lain yang lebih berat. Ya, itu yang di zaman Nabi SAW ditegakkan dan para khulafaur rasyidin menegakkan hukum bagi orang yang murtad itu diperangi. Kalau dia melawan negara, gitu ya. Tapi kalau dia sifat pribadi, nah ini kita tidak bisa langsung mengeksekusi seperti itu. Nah, kalau dia bertaubat kembali kepada Allah, ya kita lihat kan orang yang murtad ini kan sebenarnya dalam hukum fikih itu harus ada apa? Harus diajak kembali kepada Islam, wa yustatabu, dan diminta dia untuk bertobat kepada Allah. Ya, kalau dia mau langsung ketika itu, maka diterima lagi. Dia harus bersyahadat ulang. Tapi kalau dia diselangi dengan amal-amal perbuatan yang merusak agama, merusak bangsa, merusak negara, memfitnah umat Islam dan sebagainya, maka tentu ada konsekuensi hukumnya. Tapi kemudian kalau dia bertobat betul-betul, dia bertobat pada Allah, dan dia kembali kepada Allah, maka dia bisa saja diterima lagi kembali sebagai muslim. Dengan apa? Dengan dia mengulangi dan memperbaharui syahadatnya. Kenapa? Karena amal dia semua sebelumnya sudah hangus. Kalau dia mau jadi muslim lagi, kita terima, kita sambut dengan baik. Tapi kalau dia terus mempermainkan ini, ada batasnya. Innalladzina amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kalau dia terus menerus menukar, mengganti-ganti akidahnya semau dirinya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ustadz Fahmi, kalau kita kembali kepada kesaksian yang paling awal sebelum manusia diturunkan di muka bumi ini dalam Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah tidak mencukupkan itu untuk kita tetap taat kepada Allah? Tak perlu kita harus menjadi kafir atau bahkan murtad tadi. Ya, Mas Agung, ini pertanyaannya menggelitik ya. Dan ini harus didudukkan ya. Ketika Allah dalam surat Al-A'raf 172 menyatakan wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Itu adalah bagaimana Allah menanamkan fitrah tauhid itu kepada setiap jiwa manusia yang akan terlahir ke muka bumi, itu sudah dibekali fitrah tauhid. Ya, semuanya itu lahir dalam keadaan fitrah suci, membawa tauhid kepada Allah. Tapi tadi kembali kepada yang pertama saya jelaskan, bahwa walaupun setiap jiwa itu hakikatnya lahir dalam keadaan fitrah tauhid, dia sudah ya di briefing oleh Allah dalam tanda petik ya di alam arwah bahwa mereka harus senantiasa mengakui Allah sebagai Rabbnya, penciptanya, dan harus disembah oleh setiap makhluk. Ya, walaupun sudah di briefing begitu, nanti terlahir ke dunia, ini kan beda alam. Tadi alam roh, ini alam syahadah. Alam syahadah itu syahadat. Alimul ghaibi wasyahadah. Ya, kita di alam roh semuanya bersyahadat kepada Allah. Betul. Tapi pembuktian syahadat kita di alam roh itu akan dikuatkan dan akan divalidasi kembali oleh Allah ketika kita bersyahadat di alam syahadah. Alam nyata, tahu alam nyata? Ya, bukan alam yang kasat mata, gitu ya. Maka di situ pentingnya dirawat, dididik oleh orang tua. Maka apa Nabi SAW melanjutkan dalam hadisnya, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisan. Orang tuanya lah yang mendidik anak ini. Dia nanti ya bagaimana? Bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Majusi. Begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih jawabannya Kiai Fahmi. Selanjutnya Ananda Ajeng, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ajeng. Afwan Ustadz ingin izin bertanya. Ustadz, bagaimana jika ada seorang non-muslim
yang ingin masuk Islam, jika dia bersyahadat, apakah harus ada saksinya dan apakah ada ketentuan dari jumlah saksinya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Mustafa. Ya. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sederhana, tapi ini sangat penting. Harus kita ketahui, terutama wahai saudara-saudara kami, sebangsa dan setanah air yang non-muslim. Atau yang tidak sebangsa dan tidak setanah air yang non-muslim. Yang mana agama Islam ini sudah tersebar luas dan bahkan hampir tidak ada sedikit sejengkal tanah di bumi pun kecuali sudah diketahui Islam ada di situ. Maksudnya sudah diketahui informasinya tentang Islam. Sehingga tidak sedikit, apalagi sekarang ini ya, saya melihat di medsos tidak sedikit orang-orang yang mau masuk Islam. Ya. Bagaimana caranya syahadat? Mau ketemu ustadz masih lama, apalagi ustadz yang kondang, susah ditemuin, gitu kan? Atau pengen ke masjid, masjidnya jauh, atau malu-malu dan lain sebagainya. Sesungguhnya untuk masuk Islam itu sangatlah mudah, tidak susah. Ya. Kalau ada keinginan dari hati kita, kita ingin masuk Islam, cepat-cepatlah kita bersyahadat. Dikhawatirkan, ya, kalau kita nunggu ustadz, nunggu disaksikan, nunggu ada persaksian, sebelum kita bersyahadat lalu kita mati. Bagaimana nasib kita? Berarti kita mati sebagai non-muslim. Maka langsung kita bersyahadat. Ya. Kalau tidak bisa, kita bisa baca. Ya kan? Zaman sekarang zaman canggih. Jadi sangat mudah. Adapun persaksian itu perlu. Itu perlu. Agar apa? Antum semua, Bapak Ibu yang masuk Islam, tahu kalau Bapak Ibu sudah Islam, sudah Muslim. Sehingga kalau mati, kalau meninggal, dikafani, disolati sebagaimana orang Muslim. Kalau diam-diam tidak ada persaksian, nanti dibakar matinya. Gitu kan. Jadi intinya langsung syahadat saja kalau mengalami kesusahan. Tapi kalau mudah di depan ustadz tiba-tiba, ustadz saya ingin masuk Islam, silahkan langsung dipersaksikan. Adapun setelah syahadat, langsung juga kita menemui ustadz, kita ke masjid, minta piagam dan lain sebagainya. Kalau bisa masjid yang paling gede Istiqlal, tidak apa-apa, itu biar diketahui orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kiai Fahmi ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, menambahkan sedikit ya, ini penting bagaimana prosesi kita bersyahadat bagi yang non-muslim. Di zaman Rasulullah pernah terjadi seperti itu ketika ada seorang yang memiliki pengaruh, memiliki kekuasaan besar, lalu kemudian dia tertarik kepada Islam dan tidak berani untuk menunjukkan bahwa dia ini sudah Muslim. Sesungguhnya dia sudah bersyahadat. Siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi atau Negus dari Abyssinia itu, dia adalah raja yang beragama Nasrani. Tapi dia bersikap adil kepada umat Islam. Ya, bahkan memenangkan umat Islam ketimbang orang-orang musyrikin Quraisy itu. Maka turunlah rangkaian ayat yang ada dalam surah Al-Maidah yang menyatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Dinyatakan bahwa orang Nasrani orang yang paling dekat hubungan dengan Islam. Maka itu Nabi mengatakan ketika Raja Najasyi itu meninggal dunia, perintahkan pada sahabatnya, sholatkanlah gaib saudara kalian yang baru saja meninggal. Siapa? Raja Najasyi. Oh Muslim, iya dia sudah bersyahadat. Cuma dia menyembunyikan syahadatnya, keimanannya kepada Allah. Jadi yang paling penting dibutuhkan tetap kesaksian bahwa dia pernah melakukan bersyahadat kembali. Baik, kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi, akan kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan. Kita akan lanjutkan lagi mendengarkan pertanyaan yang terakhir yang disampaikan oleh Ananda Ahmad Khairul Umam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Umam dari Bekasi. Ustadz, saya ingin menanyakan pendapat Ustadz tentang, jadi orang dia bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya dan Rasulullah Muhammad adalah nabinya. Dia suka bersalawat, terus bisa mungkin pakai hadroh untuk mengagungkan nama Muhammad. Tapi dia tidak mau menjalankan syariat. Dia masih pacaran, masih mencuri, dan diajak untuk melaksanakan sunnah Rasulullah itu dia nggak mau. Itu bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Baik, terima kasih. Silakan Yai Fahmi. Terima kasih Ananda Ahmad Khairul. Dalam Quran itu disebut fenomena seperti itu dengan orang yang khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'ah. Orang yang mencampur adukkan amal yang baik di satu sisi, tapi juga di sisi lain dia isi pula dirinya dengan amal yang buruk. Ya. Nah, mesti kita sadari bahwa memang keimanan itu kadang-kadang naik dan turun. Sesuai dengan satu, pemahaman, yang kedua penghayatan, yang ketiga pembiasaan. Ya, pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bagi tadi orang yang Anda contohkan itu, dia menganggap bahwa amal soleh itu adalah ya dengan cara seperti tadi. Ya, dengan cara apa? Berselawat, kemudian melakukan hal-hal yang tadi dicontohkan, tetapi kemudian di sisi lain dia masih isi kehidupannya ini dengan apa? Hal-hal yang melanggar aturan syariat Allah. Maka mungkin ada pemahaman yang keliru, ya, pemahaman yang keliru, ya, yang salah, sehingga mengakibatkan apa? Amalnya itu tidak seimbang, tidak sesuai antara syahadatnya dengan perilakunya. Yang begini banyak, sholatnya kadang rajin, puasa iya, haji berkali-kali, tapi suka menggibah, betul? Ada yang begitu? Banyak. Ada yang suka bohong, ada yang suka berkhianat, ada yang suka zalim kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, kepada dan lain sebagainya. Nah, yang begini ini bisa jadi karena apa? Karena dia merasa yang penting beragama itu hanya menjalankan satu sisi kebaikan. Dia tidak menyadari bahwasanya agama ini, Islam ini bukan hanya melakukan perintah tetapi harus meninggalkan larangan. Itu yang disebut dengan takwa. Kalau hanya melakukan perintah Allah saja, itu kurang. Itu kata para ulama, itu baru setengah. Yang lebih berat justru, yang lebih besar lagi adalah bagaimana kita harus meninggalkan larangan-larangan itu. Ya, yang bertentangan dengan syariat ini harus kita tinggalkan. Ya, maka baru sempurnalah pemahaman tentang konsekuensi imannya itu atau syahadatnya itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai Fahmi, Kiai Mustafa yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Namun memang waktu kita sangat singkat. Tapi insya Allah apa yang telah disampaikan tadi akan memperkaya pemahaman kita tentang apa itu yang disebut dengan syahadat. Sehingga kita mampu semakin mematangkan kualitas ketauhidan kita bersama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Senin 3 April kami akan hadir dari Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, Manggarai, Jakarta Selatan dengan menghadirkan Ustazah Syifa Nur Fadilah, Ustazah Syafatun Nida, dan Ustazah Fatihah. Agung Isulhaq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka rabbana anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.